Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Kali ini saya akan membahas masalah tentang sosiologi ekonomi ya. Jadi tujuan pembelajaran sosiologi ekonomi itu yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami aplikasi sosiologi pada aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengerti mengenai perspektif sosiologi ekonomi yang terjadi di antara anggota masyarakat pada kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu sosiologi pada tataran prinsip kebidangan ilmu ekonomi seperti itu. Jadi ada aspek-aspek sosiologi dalam mempengaruhi pola ekonomi atau penentuan, seperti contoh misalnya berbelanja atau membuat kebijakan ekonomi ya, kemudian diaplikasikan nanti dalam bidang ekonomi seperti itu dari perspektif sosiologi tentunya. Terus kemudian pengertian sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat ya. Dalam sosiologi ekonomi terdapat beberapa tokoh-tokoh yang paling terkenal ya. Salah satunya adalah Auguste Comte dari Prancis. Dia lahir tahun 17 Januari 1798. Terus kemudian tokoh selanjutnya ada Herbert Spencer, lahir di Derby, Inggris 27 April 1820. Kemudian ada lagi tokoh sosiologi yang terkenal ini, Karl Heinrich Marx, atau kita bisa kenal Karl Marx ya. Lahir di Thiers, Prusia 5 Mei 1818. Kemudian tokoh yang terkenal selanjutnya adalah Max Weber, lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864. Nah, itu ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang sosiologi ya. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah belajar tentang sosiologi, kalian pasti sudah mengenal tokoh-tokoh tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian ekonomi ya, kan tadi ada sosiologi ekonomi, maka saya akan membahas pengertian tadi sosiologi udah. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi ya, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi seperti yang kalian tahu, ilmu ekonomi itu biasanya mempelajari tentang aktivitas manusia yang selalu berhubungan dengan produksi barang ya. Ketika barang sudah diproduksi, kemudian barang itu didistribusikan dan kemudian pada tingkat akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Jadi ada 3 tahap: produksi, distribusi, dan konsumsi, baik berupa barang dan jasa ya. Jadi nggak hanya barang jadi, tapi juga jasa ya, jasa seperti itu. Terus kemudian sosiologi itu ekonomi itu seperti apa sih? Jadi sosiologi ekonomi itu biasanya studi tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka ya, dengan menggunakan pendekatan sosiologi seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang sosiologi ekonomi, otomatis kita harus mempelajari ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui bagaimana kita melihat bahwa jasa atau barang itu langka, tapi menggunakan sudut pandang sosiologi seperti itu. Terus kemudian sosiologi ekonomi itu apa sih ya? Tadi kita udah ngebahas tentang sosiologi dan ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah studi sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar ekonomi dan fenomena sosial seperti itu kira-kira. Terus kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan sosiologi ekonomi ya. Di sini pendekatannya bertujuan untuk digunakan untuk membandingkan antara pendekatan ekonomi dan sosiologi. Jadi pendekatan ini kita bisa membandingkan nih gimana dari sudut pandang ekonomi dan sosiologi. Terus kemudian konsep aktor, individu yang terlibat dalam suatu interaksi dengan individu yang berbeda atau kelompok individu lainnya. Jadi dalam sosiologi ekonomi ini ada aktor-aktor ya, individu-individu yang terlibat dalam suatu interaksi kegiatan ekonomi atau sosial. Aktor ini biasanya mengendalikan sebuah sistem ya. Seperti itu kira-kira konsepnya.
Kemudian konsep tindakan ekonomi ini dibagi 3 ya, ada rasional yang pertama, kemudian yang kedua tradisional, dan ketiga spekulatif irasional. Apa itu rasional? Rasional itu seorang pelaku ekonomi yang bisa menempatkan suatu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat itu. Semisal contohnya seorang yang tamatan SMA melamar pekerjaan sebagai satpam di sebuah perusahaan. Atau contoh yang lain, seorang sarjana S1 melamar pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Jadi rasional itu melakukan pendekatan, menempatkan posisinya dia pada keadaan yang sesuai, seperti itu ya. Kalau misalnya dia pendidikan SMA, otomatis dan mendapat pekerjaannya selevel SMA gitu ya. Atau semisal dia S3 atau S2, ya dia mendapat pekerjaan yang levelnya sama ya, seperti itu. Jadi itu namanya rasional. Kemudian pendekatan tradisional, tindakan ekonomi secara tradisional bersumber pada tradisi ya. Contohnya misalnya seorang bertukar hadiah antar sesama komunitas dalam suatu perayaan. Di sini jadi tindakan tradisional ya, tadi tradisi aja di setiap lokasi atau tempat tertentu, seperti itu. Kemudian yang ketiga spekulatif irasional, yaitu melakukan sesuatu di luar dari kewajaran dan tidak masuk akal. Jadi sifatnya spekulatif dan mencoba-coba. Contohnya seorang tamatan SMP melamar pekerjaan sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ini sifatnya spekulatif ya. Spekulatif itu mencoba-coba, seperti itu. Apakah berhasil? Ya tentu saja tidak ya, kalau menurut pandangan saya sih. Karena untuk era zaman sekarang ini semua pekerjaan itu ada ininya sendiri-sendiri ya. Ada tahapannya sendiri, ada grade-nya sendiri. Jadi tidak mungkin lah kalau misalnya tamatan SMP melamar pekerjaan sebagai manajer di sebuah perusahaan. Seperti itu contohnya. Terus kemudian selanjutnya hambatan pada tindakan ekonomi. Jadi kalau misalnya pendekatan sosiologi ekonomi ada hambatan-hambatan biasanya yang dihadapi oleh masyarakat ya. Yang salah satunya yang paling mendasar adalah dibatasi oleh selera dan kelangkaan sumber daya ya. Seperti itu. Selera pasar dan kelangkaan sumber daya. Secara umum tindakan ekonomi bisa berlangsung dengan melibatkan kerjasama. Intinya ada interaksi antara dua orang atau lebih, seperti itu. Terus kemudian teori sosiologi sebagai pendekatan. Yang pertama itu pendekatan teori struktural fungsional. Yang kedua teori struktural konflik. Yang ketiga teori interaksionisme simbolis. Yang keempat teori pertukaran. Yang pertama itu teori struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Kemudian contoh kasusnya, yang pertama memunculkan dana-dana sosial. Kemudian yang kedua membuka lapangan kerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin. Yang ketiga memanfaatkan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya. Yang keempat, kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal. Kemudian teori struktural konflik. Yang pertama, setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Yang kedua, setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik. Yang ketiga, setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Yang keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Itu adalah tahapan atau bagian-bagian dari teori struktural konflik. Kemudian yang selanjutnya teori interaksionalisme simbol. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol-simbol ya. Yang kedua, manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role taking ya. Jadi itu ada tahapan-tahapan dari teori interaksionalis simbolis ya. Contoh simbol itu contoh-contoh simbol yang kita ketahui ya, ada simbol-simbol brand misalnya, atau simbol-simbol partai politik, simbol-simbol keagamaan, itu namanya teori simbol ya.
Jadi tujuannya tadi sebagai alat komunikasi yang paling gampang ya, karena dari zaman dulu sampai zaman modern saat ini manusia itu masih menggunakan simbol-simbol untuk interaksi sosialnya ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya teori pertukaran. Teori ini melihat dunia sebagai arena pertukaran tempat orang-orang saling bertukar ganjaran atau hadiah, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, apapun bentuk perilaku sosial tidak lepas dari soal pertukaran. Ya, kalau misalnya kalian bekerja secara rajin, otomatis ada pertukaran, seperti contohnya gaji ya, seperti itu. Atau kalian melakukan sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang positif, otomatis nanti ada ganjarannya, seperti itu. Itu namanya teori pertukaran. Kalau misalnya kalian mau bekerja membantu orang lain, otomatis pasti orang itu yang dibantu pasti akan memberikan sebuah hadiah ya, atau gaji atau uang, seperti itu. Itu namanya teori pertukaran. Kemudian asumsi teori pertukaran yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang rasional. Dia selalu memperhitungkan untung dan ruginya ya. Jadi ketika manusia melakukan suatu kegiatan, pasti dia akan melihat ada untung atau ruginya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut ya. Terus kemudian jenis masyarakat ekonomi di sini ya. Yang pertama itu ada masyarakat praindustri. Pada saat manusia hidup dalam kesejahteraan dengan jumlah populasi yang relatif kecil ya. Jadi pada saat masyarakat praindustri ini, masyarakatnya masih relatif kecil, populasinya terbatas ya. Tetapi didukung oleh sumber daya alam yang melimpah ya. Kemudian juga teknologi pada saat itu juga masih relatif rendah. Kemudian ada 6 jenis masyarakat ekonomi di masyarakat prasejarah industri ini ya. Yang pertama, masyarakat pemburu ya, berburu dan meramu. Terus kemudian masyarakat hortikultura sederhana. Kemudian masyarakat hortikultura intensif. Terus kemudian masyarakat agraris, masyarakat pastoralis, dan masyarakat prakapitalis. Jadi ciri-ciri masyarakat praindustri ini masih sederhana ya, masih menggunakan hortikultura, tanam agraris kayak gitu-gitu ya, masih bercocok tanam. Terus kemudian masih berburu kayak gitu-gitu. Terus kemudian masyarakat berburu dan meramu. Masyarakat ini menopang kehidupan dengan cara memburu binatang-binatang liar ya, dan meramu, cari tanaman liar untuk mereka hidup. Dan mereka biasanya berkelompok nih ya, kecil dalam jumlah 25 orang sampai 50 orang saja pada tipikal masyarakat berburu dan meramu. Kemudian masyarakat hortikultura sederhana. Di sini ciri-cirinya, masyarakatnya pada umumnya tinggal di desa-desa ya, yang dihuni oleh sekitar 100 sampai 200 orang. Masyarakat di sini masih sederhana dan menghasilkan makanan yang lebih banyak daripada masyarakat yang pertama tadi ya, berburu dan meramu, seperti itu. Terus kemudian masyarakat hortikultura intensif ya, dibandingkan dengan masyarakat hortikultura intensif sangat produktif dan mampu menghasilkan surplus ekonomi yang nyata. Jadi di masyarakat hortikultura intensif ini mereka sudah melakukan kegiatan barter ya, kegiatan ekonomi, seperti itu. Alat pertukarannya masih barter saja ya. Kayak misalnya contohnya mau beli daging ditukar dengan sayuran ya, atau misalnya mau membeli barang-barang ditukar dengan barang-barang yang lain ya. Ini sangat sederhana sekali sistem masyarakatnya. Terus kemudian masyarakat agraris ya, jadi kebanyakan masyarakat agraris ini adalah petani. Namun tidak semua petani adalah pemilik tanah ya. Jadi di samping petani yang menggarap tanah tersebut, ada juga diantaranya menjadi budak-budak yang dapat diperjualbelikan ya. Peristiwa ini terjadi pada masa Romawi dan Yunani kuno. Jumlah budak ini lebih banyak daripada jumlah petani ya pada saat itu. Jadi manusia-manusia itu pada saat itu masih diperjualbelikan untuk tujuan-tujuan industri ya, atau tujuan-tujuan pribadi, seperti itu. Terus kemudian masyarakat pastoralis atau biasa disebut dengan
nomadisme pastoralis ya. Masyarakat ini menggantungkan hidupnya pada pengembalaan ternak di daerah kering dan semi kering yang tidak cocok untuk ditanam. Jadi masyarakat ini sudah mulai survivor lah. Jadi ada walaupun lingkungan daerahnya cukup kering misalnya atau tandus atau tidak bisa ditanami oleh tanaman, masyarakat pastoralis ini mereka mampu membuat teknologi, akhirnya mereka stay di situ untuk bercocok tanam ya, walaupun tanamannya kering. Dia menggunakan teknologi yang udah mulai modern seperti itu. Pengairan yang dari sungai menuju ke sawah ya, supaya si tanah kering ini mampu menjadi tanah yang subur ya. Terus kemudian masyarakat prakapitalis ya. Prakapitalis adalah pembentukan kapitalisme yang ditemukan dalam bibit pemikiran masyarakat feodalisme yang berkembang pertama kali di masyarakat Babilonia, Mesir, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Seperti itu. Ini masyarakat kapitalis ini sudah maju, udah besar ya, masyarakatnya udah mampu punya sistem pemerintahan sendiri ya, seperti itu. Kemudian masyarakat industri, masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi yang sangat modern ya. Kemudian ciri-ciri masyarakat industri di sini adalah yang pertama, meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin yang terpusat di kota-kota yang besar. Yang kedua, banyaknya migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota ya, atau bisa disebut urbanisasi. Nah, urbanisasi ini terjadi pada Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto ya pada saat itu. Jadi pada saat itu masyarakat Jawa itu cukup banyak dan padat ya. Kemudian di pulau-pulau lainnya itu masih kosong dan ekonominya tidak berjalan. Makanya pada saat itu Presiden Soeharto mencanangkan untuk program urbanisasi ya, atau migrasi massal secara besar-besaran. Terus yang ketiga, peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor publik atau sektor pabrik ya. Terus kemudian yang keempat, jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring berhubungan kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks. Jadi penduduk kota ini yang akhirnya yang nggak bisa baca akhirnya jadi bisa baca ya. Terus kemudian mereka juga mengupgrade dirinya sendiri karena kehidupannya lebih kompleks biasanya di masyarakat industri. Contohnya misalnya mereka harus belajar bahasa Inggris, harus belajar keterampilan yang sifatnya spesifik lagi ya, menjahit misalnya, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana media untuk mengiklankan produk-produk industri ya. Jadi di masyarakat industri biasanya banyak orang-orang yang mengiklankan produknya ya di surat-surat kabar. Nah, itu salah satu ciri khas masyarakat industri. Mereka udah modern nih, udah bisa memasarkannya melalui media-media seperti contohnya zaman dulu tuh koran, radio, dan lain-lainnya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, penemuan teknologi baru seperti film, radio, internet, dan televisi sebagai hiburan untuk masyarakat industri ya, seperti itu. Jadi itu kira-kira pembahasan pertama mengenai sosiologi ekonomi dan pendekatannya sosiologi ekonomi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya sudahi saja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh di subscribe, di like ya, dan dinyalakan loncengnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.